Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ditya dan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula di Indonesia. Oke ya teman-teman ya. Kali ini saya akan sedikit motivasi teman-teman yang mungkin males untuk konten ya, yang masih bingung konten. Kali ini saya akan ceritakan ya, kenapa kok teman-teman tuh harus rajin konten ya. Oke, sebelum ini kita lanjutkan, seperti itu ya, seperti biasa, tonton tuh sampai full teman-teman. Kalau nonton tidak sampai full, itu yang rugi teman-teman. Kuotanya hilang, tapi ilmunya tidak dapat ya. Oke ya. Oke, mari kita lanjut. Sebagai seorang YouTuber ya, orang yang sudah upload video di channel YouTube, tentunya kita itu kan ingin mendapatkan hasil yang baik ya, ingin mendapatkan hasil dari monetisasi itu yang baik, ingin dapat subscriber yang banyak dan jam tayang yang tinggi. Tapi ya kadang-kadang yang tidak disadari teman-teman itu, keinginan kita itu tidak sejalan dengan usaha yang kita lakukan. Mungkin keinginan kita tuh tinggi ya, ingin punya subscriber banyak, ingin jam tayang tinggi, ingin dapat uang dari monetisasi. Tapi kita tuh tidak ada usaha untuk membuat konten ya. Padahal membuat konten itu adalah suatu yang paling utama di dalam kehidupan ber-YouTubean ini ya. Karena itu bahkan Google itu bilang ya, tidak usah mempermasalahkan algoritma di YouTube. Perhatikanlah video teman-teman sendiri, mau upload terus atau tidak itu kan susah teman-teman ya. Mungkin ya bagi teman-teman yang bekerja itu tidak haruslah setiap hari upload, tapi ya teman-teman setidaknya itu satu minggu itu ya 1 kali atau 2 kali lah, itu sudah cukup bagus bagi orang-orang yang bekerja atau kontennya tuh konten-konten yang rumit, seperti konten mancing, konten konten dekor-dekor rumah atau apapun lah, itu kan yang sulit seperti itu ya tidak usah setiap hari, tidak masalah. Tapi ya itu gunakan di waktu-waktu luang teman-teman setelah bekerja itu ya. Nah, tidak lupa ya teman-teman ya, kalau misalnya ya ada ya teman-teman di sini itu yang belum bekerja, yang mungkin tidak bekerja itu bukan karena tidak ada lowongan, tapi karena memang tidak mau bekerja ya. Misalnya ya, ini bisa dibuat renungan buat teman-teman ya, apalagi yang masih ikut orang tuanya. Orang tua teman-teman itu tidak hidup selamanya ya. Orang tua teman-teman itu punya umurnya sendiri-sendiri. Kalau teman-teman saat ini masih belum mau bekerja, tidak mau ngonten juga, nanti kalau orang tua teman-teman sudah nggak ada, mau bagaimana teman-teman? Kan kehidupan harus tetap berjalan kan. Tapi kalau sudah tidak punya sumber pemasukan, tidak punya sumber yang bisa digantungi untuk minta uang, apakah mau melakukan hal-hal yang buruk? Kan nggak juga ya, nggak seperti itu ya. Itu kan kalau kita melakukan hal-hal yang buruk kan pasti akan itu ya berdampak yang buruk bagi kita juga ya teman-teman ya. Maka dari itu ya saya sangat menyarankan teman-teman kok yang mungkin nggak mau kerja yang keras-keras, nggak mau kerja yang yang harus panas-panasan, nggak mau. Tapi kalau kerja di kantoran juga nggak bisa, setidaknya ini YouTube teman-teman ya. YouTube ini adalah tempat yang fleksibel untuk bekerja. Teman-teman mau bikin video itu kapanpun pasti bisa ya, mau upload kapanpun bisa ya, jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, atau kalau mau seperti saya pagi itu ya bisa, siang, sore itu juga bisa, terserah teman-teman. Yang perlu diingat teman-teman, kalau kita tuh konten itu ya, konten kita itu seperti investasi teman-teman. Kita itu cuman bikin video sekali tapi hasilnya itu berkali-kali selama video itu tidak dihapus dan ditonton oleh orangnya. Sama seperti kos-kosan atau kontrakan ya. Kalau itu ada orang yang menghuni kontrakan atau kos-kosan itu, kita kan akan dapat uang terus-menerus setiap bulan ya. Itu sama seperti hidup kita.
kalau YouTube kita itu masih ditonton oleh orang, masih bagus, itu pasti akan mendapatkan penghasilan terus kalau kita sudah dimonetisasi. Jadi ya teman-teman ya, ini untuk kebaikan bersama dan untuk kesejahteraan di Indonesia ya. Kalau teman-teman emang nggak mau bekerja keras, nggak mau kerja panas-panasan, tapi nggak bisa kerja di kantoran ya, nge-YouTube kan nggak harus yang susah-susah seperti bikin channel yang naik-naik gedung gitu. Tidak perlu yang ekstrim-ekstrim seperti masuk ke dalam gua gitu. Kalau misalnya teman-teman emang nggak minat itu ya, kalau minat itu ya nggak masalah juga, nggak harus kayak konten-konten yang terlalu banyak settingannya, nggak perlu teman-teman. Ini bisa dilihat kan, saya bikin channel ini model HP terus di rumah gini kan juga bisa bikin channel kan. Nah ini saya lakukan seperti ini tuh juga untuk memotivasi teman-teman ya, karena hanya dengan HP dan dengan latar di rumah itu juga bisa bikin video gitu loh. Dan videonya ini kalau kita upload itu pasti akan menghasilkan lah suatu saat gitu ya. Kalau kita sudah mulai kan pasti akan menghasilkan ya kalau ditonton oleh orang. Dan kita tuh hanya bikin sekali tok gitu. Nah, dan yang perlu diperhatikan teman-teman, kalau bikin YouTube itu ya yang alami-alami saja lah. Jadi sewajarnya orang bikin video, kita upload ya. Kalau mau berteman dengan teman itu ya nggak masalah, tapi jangan beli jangan beli subscriber, jangan beli jam tayang, itu akan berbahaya bagi teman-teman ya. Jadi algoritma YouTube ya yang seperti saya jelaskan itu sebenarnya mirip dengan antivirus ya teman-teman. Kalau ada virus baru, pasti antivirus pun akan punya updatean yang baru. Sama seperti algoritma YouTube. Kalau orang-orang itu ngetriknya tuh sudah semakin tinggi, maka algoritma itu akan berubah juga. Nggak mungkin selamanya tuh algoritma tuh itu saja, tidak. Pasti akan berubah mengikuti kemampuan trik manusia ya. Semakin pinter orang yang ngetrik, algoritma YouTube itu juga akan semakin canggih ya. Bahkan bisa seakan-akan tuh berpikir sendiri. Yang disebut AI itu kan seakan-akan bisa berpikir sendiri ya. AI itu kecerdasan buatan bagi yang teman-teman yang nggak paham artificial intelligence itu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya alami saja, nggak usah neko-neko. Kalau mau berteman full senyum itu ya nggak apa-apa. Itu saya menyarankan justru jangan sub for sub ya. Sub for sub itu seperti saya bilang di video-video saya yang sebelumnya ya, itu hubungannya singkat ya. Teman-teman nonton channel lain, terus channel lain menonton langsung punya teman-teman. Pertama, subscriber teman-teman tuh nggak akan kelihatan, jam tayangnya tidak dihitung, dan teman-teman juga punya track record yang jelek di YouTube. Beda ya kalau misalnya berteman full senyum ya. Kalau teman-teman tuh melakukannya dengan baik sesuai prokes, itu akan menimbulkan rekomendasi-rekomendasi yang baik ya untuk teman-teman ya. Walaupun tema channel teman-teman itu berbeda ya, itu akan akan dapat rekomendasi ya. Kan orang itu menonton YouTube kan random tuh. Misal ya orang nonton menonton video tentang mancing, terus di bawahnya tuh ada video tentang pesawat. Kan kalau orang itu mungkin lagi gabut kan, pesawat, dia tetap akan ngeklik kan, walaupun itu nggak setema dengan yang dia tonton pertama kali kan. Jadi pemikiran manusia itu acak ya. Mungkin saja videomu itu direkomendasikan di di channel-channel yang tidak seperti punyamu, tapi itu ya orang itu suka itu mungkin karena thumbnailnya bagus ya, mungkin diklik juga. Jadi teman-teman ya selalu ingat, tetap berusaha, rezeki itu akan berpihak kepada orang-orang yang mau berusaha. Dan jangan lupa berdoa ya, karena doa itu adalah sumber kita itu meminta kepada yang Maha Kuasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.